Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amma ba'du. Baik, di sini sekedar bincang-bincang pinggiran, yaitu tentang dikeroyok setan. Sebelum menginjak tentang dikeroyok setan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa dan siapa setan itu. Dalam kitab Alamul Jinni Wasyayatin halaman 16 menyebutkan setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Kemudian dalam kitab lain, yaitu kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, menyebutkan dinamakan setan dari kata sutun yang artinya jauh, karena setan jauh dari rahmat Allah. Kalau setan adalah sebuah sifat dari jin dan manusia yang melampaui batas atau keburukan, maka sebutan setan ini bisa disandang oleh makhluk Allah yang bernama jin dan manusia. Jadi jika ada jin atau manusia yang mempunyai sifat atau perilaku yang buruk, itu bisa disebut setan. Sebaliknya, kalau ada jin dan manusia yang bersifat dan perilaku baik, tidak disebut setan. Karena jin juga ada yang muslim, ada yang non-muslim, begitu pula manusia. Ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada yang baik, ada yang buruk, dan lain sebagainya. Tentang jin dan manusia yang bisa disebut setan ini tercantum dalam firman-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya, dari kejahatan setan, pembisik yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan
ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 4, 5, dan 6. Di sini disebutkan setan itu yang membisikkan ke dalam dada manusia itu adalah dari golongan jin dan manusia. Berarti jelas kalau ada jin atau manusia yang bersifat perilaku buruk itu disebut setan. Dalam ayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang merugi. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 19. Karena itu ada jin yang baik, yang muslim, yang ulama juga ada. Begitu juga manusia. Jadi kehidupan jin dan manusia itu tidak begitu jauh beda. Ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang kuat dan ada yang lemah. Sama seperti kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Pada ayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara kami jin ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu memilih jalan yang lurus. Quran Surat Al-Jin ayat 14. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami jin ada yang saleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surat Al-Jin ayat 11. Baik, itu tentang penjelasan tentang setan. Jadi setan ini nama sifat suatu makhluk. Jadi bisa berlaku terhadap jin atau manusia. Kalau jin dan manusia bersifat baik, muslim, itu tidak dinamakan setan. Begitu pula sebaliknya, kalau ada jin dan manusia yang bersifat dan perilaku buruk, itu dinamakan setan. Baik, kita masuk pada perbincangan tentang dikeroyok setan. Seandainya kita ini hidup dalam sehari-hari bisa menyadari dan merasakan bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, diri kita ini
senantiasa dikeroyok oleh setan. Jadi seandainya kita tahu hidup kita ini ngeri, kalau tidak berhati-hati dan berwaspada setiap gerak diam kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian saya, iblis, akan mendatangi manusia dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau, ya Allah, akan ulangi, dan engkau, ya Allah, tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita ini, kalau kita bisa menyadari, merasakan, ini sangat ngeri. Sehingga kita bisa berhati-hati dan waspada dalam setiap gerak langkah kita atau dalam setiap diam kita. Karena ada setan yang tugasnya bagian menggoda iri dengki, ada juga yang menggoda nafsu, emosi, prasangka buruk, gibah, membicarakan orang lain, fitnah, sombong, ria, dan lain sebagainya. Hal ini juga disebutkan dalam firman-Nya bahwa setan itu adalah benar-benar musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 5. Dalam ayat lain disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan setan itu akan senantiasa menggoda dan menjerumuskan umat ke jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi jalan satu-satunya kita harus mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungannya, yaitu dengan melaksanakan ibadah-ibadah 5 waktu atau sholat-sholat sunnah lainnya, atau berzikir setiap saat, zikir qalbi, zikir hati, membaca sholawat, atau membaca ayat-ayat Allah yang kita bisa. Jadi muter terus. Kita zikir la ilaha illallah. Kalau ini bosan,
capek ganti sholawat, bosan lagi ganti istighfar, bosan lagi baca ayat-ayat yang kita bisa, Al-Fatihah, Al-Nas, terus muter. Tapi dibaca di dalam hati. Seandainya lupa, ingatkan lagi, kita baca lagi. Lupa lagi, ingatkan lagi, baca lagi, dan seterusnya. Hanya dengan itu kita akan terlindungi dari segala godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Jadi kita mendekatkan diri itu ya harus sungguh-sungguh tekun melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, terutama dengan zikir-zikir kofi ini, zikir yang setiap saat kita baca dalam hati. Kalau zikir hati ini sudah terbiasa, terlatih, dan menetap di dalam hati, nanti kita dengan energi zikir itu, nur Allah akan menyelimuti sekujur tubuh, menyebar. Tujuannya untuk menetapkan Allah di dalam diri, tidak ada yang lain. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi yaitu zikir kofinya itu bagi yang awam terserah apa aja. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, terus muter. Atau ayat-ayat pendek yang kita hafal, sholawat. Jadi kalau lupa, ingatkan lagi, baca lagi. Lupa lagi, ingatkan lagi, baca lagi. Terus tanpa henti, tapi dalam hati. Karena kalau membaca dalam hati, kita masuk ke toilet, kemana aja, tidak apa-apa. Yang penting jangan diucapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Jadi kalau kita udah melanggengkan zikir khafi itu setiap saat, dimanapun, kapanpun, sambil berdiri, sambil duduk, nanti udah otomatis, walaupun kita tidak berzikir, nanti akan zikir sendiri. Walaupun kita sambil ngobrol, ngerokok, sambil main WA, ketikan, Facebook, sambil kerja, itu nanti akan zikir sendiri sekujur tubuh ini. Ini nur Allah, nur energi ini menyelimuti sekujur tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakan bahwa aku dekat. Quran Surat Al-Baqarah 196. Pada ayat lain disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku lebih dekat daripada urat leher.
Dua ayat ini menyebutkan bahwa Allah itu lebih dekat dan lebih dekat daripada ulat leher. Berarti sekujur tubuh ini terselimuti oleh nur Allah. Kalau kita membiasakan dengan zikir hati, zikir khafi, nanti akan menyebar ke seluruh tubuh. Yaitu zikirnya sudah memasuki alam roh. Karena sudah mendarah daging zikirnya. Jadi walaupun kita sedang berbicara, sedang ngobrol sama teman-teman, itu otomatis berzikir sendiri, roh itu terasa dan bisa dirasakan. Pada ayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Jadi walaupun kita kemana aja ya, karena zat Allah itu walaupun kita kosong apa tembus ke dalam diri ini menyelimuti semuanya. Jadi kalau energi zikir atau nur Allah sudah menyelimuti seluruh tubuh, luar dalam, maka setan pun tidak akan bisa masuk menggoda. Karena kita zikirnya sudah memasuki alam rohani, alam ketuhanan. Satu langkah saja setan berusaha masuk menerobos ke dalam alam rohani, alam ketuhanan, mereka akan hancur lebur. Makanya dengan terlatihnya kita berzikir itu untuk berusaha meniadakan diri makhluk, mengakui diri makhluk. Karena yang bisa digoda oleh setan itu diri mengakui adanya makhluk. Coba kalau dirinya kosong, tidak ada pengakuan bahwa diri ini sebagai manusia, makhluk, yang ada di sekujur tubuh ini hanya Allah, maka setan pun mau menggoda percuma, karena diri makhluknya sudah kosong, sudah tiada. Yang bisa digoda setan, kita sakit hati, marah, kesel, karena pengakuan adanya diri makhluk. Kalau diri makhluknya udah kosong, setan ataupun ucapan-ucapan dari orang-orang yang menyakitkan itu tidak akan masuk. Karena di dalam makhluk itu banyak diri-diri palsu. Kita selama ini dipimpin, dikuasai oleh diri palsu, yaitu nafsu, ego diri, pikiran-pikiran negatif, panca indera, dan lain-lain sebagainya. Makanya dilatih dengan zikir ini untuk mengosongkan diri sebagai diri makhluk dan diisi dengan merasakan keberadaan Allah. Kalau sudah mantap akan mendarah daging, maka nur Allah ini akan menyelimuti seluruh tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Maha meliputi segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 126. Pada ayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam dirimu apakah engkau tidak memperhatikan? Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Di sini jelas dalam
firman-Nya Allah mengatakan Allah meliputi segala sesuatu, baik di dalam diri, luar diri, alam semesta. Jadi hidup kita ini ada di dalam Allah, terselimuti semua. Dan di sini Allah mengatakan, berfirman juga, di dalam dirimu, apakah engkau tidak memperhatikan? Allah sudah berbagai macam menjelaskan tentang keberadaannya lewat kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tapi diri kita ini tertutup, buta, karena semenjak lahir sampai anak-anak, remaja, sampai dewasa, sampai sekarang kita udah terbiasa oleh gambaran-gambaran dunia, terbiasa oleh dikuasai nafsu, ego, pikiran-pikiran negatif, panca indera, akal. Akhirnya tertutup pandangan kita terhadap keberadaan Allah yang dijelaskan berbagai macam, berbagai cara Allah menyampaikan di dalam Al-Quran tentang keberadaannya. Demikian, terima kasih apabila dalam obrolan pinggiran ini ada kalimat-kalimat yang kurang baik atau keliru ataupun menyinggung perasaan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.